Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Barokah Suryaningsih selaku dosen pengampu pengantar manajemen kelas G dan teman-temannya saya kasihi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pendelegasian wewenang. Sebelum kita masuk pada sub pembahasan pada hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fitri Indrasari dengan nomor NIM akhir 1023. Lalu ada Dema Andika Rayanadi nomor NIM akhir 1064. Lalu ada Dian Fakih Kurniawan nomor NIM akhir 1066. Lalu ada Alvido Pramudita nomor NIM akhir 1082. Lalu ada Isya Helmi Septian nomor NIM akhir 1102. Lalu ada saya sendiri, Nixon Sivanya Samasir, dengan nomor NIM akhir 1193. Yang terakhir ada Agusti Nur Najma, dengan nomor NIM akhir 1222. Pembahasan pada hari ini, kita tuh ada 8. Yang pertama itu pengertian, yang kedua elemen penting, yang ketiga wewenang dini, staf fungsional, yang keempat pola pendelegasian, yang kelima mengapa delegasi diperlukan, yang keenam manfaat dan hambatan, yang ketujuh delegasi efektif, dan yang terakhir prinsip pendelegasian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendelegasian wewenang. Nah, jadi pengertian yang pertama saya ambil secara harfiah terdiri dari dua kata, yakni pendelegasian dan wewenang. Pendelegasian merupakan pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain, sedangkan wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, pengertian yang kedua diambil dari buku Management Leading and Collaborating in a Competitive World. Di sana dijelaskan bahwa pendelegasian merupakan proses manajemen yang paling dasar di mana adanya proses penugasan tanggung jawab baru atau tambahan dari seorang manajer kepada bawahannya. Nah, jadi singkatnya itu pendelegasian wewenang adalah kegiatan memberikan sebuah tanggung jawab kepada orang lain yang biasanya dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Nah, seperti yang kita tahu, pendelegasian wewenang ini akan menguntungkan kedua belah pihak, di mana pihak yang pertama atau manajer itu jika telah melakukan pendelegasian wewenang akan bebas mencurahkan tenaganya atau waktunya untuk kegiatan penting yang tingkatannya lebih tinggi seperti perencanaan, penetapan tujuan, dan pemantauan kinerja. Namun, hal yang perlu diingat bahwa meskipun wewenang telah didelegasikan kepada bawahannya, manajer yang bersangkutan harus tetap bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan yang didelegasikannya tersebut. Nah, kemudian di sisi lain, di sisinya karyawan, di sini memiliki keuntungan di mana mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan menunjukkan potensi tanggung jawab tambahan yang memungkinkan untuk para karyawan ini bisa promosi. Nah, kemudian kita ke elemen penting yang ada di dalam pendelegasian wewenang. Di sini ada 3, yang pertama authority atau wewenang, yang kedua responsibility atau tanggung jawab, yang ketiga adalah accountability atau akuntabilitas. Yang pertama authority atau wewenang. Nah, wewenang atau otoritas dalam konteks organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah agar dapat mencapai tujuan organisasinya itu. Nah, orientasi atau wewenang ini selalu
mengalir dari atas ke bawah. Ini berarti seorang atasan harus menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana bawahannya akan melakukan pekerjaan yang didelegasikannya itu, serta harus menjelaskan apa yang diharapkan dari pendelegasian wewenang tersebut, agar nantinya hasil yang diterima itu sesuai dengan harapan dan keinginan. Nah, di wewenang atau authority ini terdapat dua pandangan dasar terkait wewenang formal. Yang pertama ini pandangan klasik. Pandangan klasik wewenang menunjukkan bahwa wewenang ini berasal dari tingkatan yang amat tinggi dan kemudian secara hukum diteruskan ke bawah melalui tingkat demi tingkat. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan penerimaan. Pandangan penerimaan wewenang mengatakan bahwa dasar wewenang terletak pada diri orang yang dipengaruhi, bukannya orang yang mempengaruhi. Nah, pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua hukum atau perintah sah dipatuhi dalam semua keadaan. Kuncinya adalah penerima yang memutuskan apakah akan menerima wewenang tersebut atau tidak. Nah, kita ke elemen yang kedua, yaitu responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kepadanya. Nah, seseorang yang diberikan tanggung jawab ini harus memastikan bahwa dia menyelesaikan tugas yang dibebankan itu dengan baik. Nah, tanggung jawab tanpa wewenang atau otoritas yang memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jika melakukan tugasnya dengan baik, maka orang yang bersangkutan akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita lanjut ke elemen penting yang ketiga, yaitu accountability atau akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini berarti kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya dan mengungkapkan hasilnya secara transparan. Nah, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas ini merupakan peningkatan dari elemen sebelumnya, yaitu elemen tanggung jawab, di mana sesuatu yang lebih tinggi mutunya dari tanggung jawab sehingga harus memuaskan atasan. Sebagai contoh, misal ada karyawan orang A dan orang B. Nah, si A ini mendelegasikan sebuah tugas ke si B. Nah, dan memintanya untuk memastikan bahwa tugas harus dilakukan dengan baik dan benar. Tanggung jawab tugas tersebut ada pada B tentunya. Namun, akuntabilitas tetap masih berada pada si A ini. Nah, jadi sederhananya akuntabilitas berarti bertanggung jawab pada hasil akhir, pada suatu beban yang ulang. Jadi sederhananya akuntabilitas berarti bertanggung jawab pada hasil akhir pada suatu tugas yang sudah dibebankan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan lini, staf, dan fungsional. Kewenangan lini adalah wewenang di mana atasan bertanggung jawab terhadap bawahannya secara langsung, yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya. Wujud wewenangnya adalah dalam perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Yang kedua adalah wewenang staf, yaitu mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Karena itu, mereka yang memiliki staf adalah mereka yang membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya, hanya saja dengan cara tidak langsung. Salah satu kewenangan staf adalah hak untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia lini. Yang ketiga adalah wewenang fungsional, yaitu mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Perbedaan antara struktur lini, staf, dan fungsional ini adalah pada fungsional, staf ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Kemudian saya akan menjelaskan pola pendelegasian wewenang. Delegasian wewenang menyimpulkan adanya yang pertama ialah proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi untuk secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang dan dalam pembuatan keputusan, pengarahan, dan pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. Yang kedua ialah tindakan mempercayakan tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam suatu penjabaran atau deskripsi tugas formil dalam organisasi. Pendelegasian wewenang diperlukan agar manajer dapat menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki secara optimal. Dengan semakin besar dan luasnya pekerjaan yang harus dikerjakan, maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini berarti semakin diperlukan adanya pendelegasian kekuasaan, yang berarti bahwa pendelegasian wewenang prosesnya selalu diikuti dengan pembebanan tugas dan tanggung jawab. Wewenang dapat didelegasikan sesuai dengan prinsip skalar dari manajemen klasik yang mengatakan bahwa garis wewenang harus ditetapkan dengan jelas dari manajemen puncak sampai karyawan paling bawah. Kegagalan dalam pendelegasian wewenang merupakan kesalahan manajemen yang biasa terjadi. Hal ini mungkin kurangnya kepercayaan pada yang lainnya atau kurang fleksibelnya manajer dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Kegagalan pendelegasian ini membuat kerusakan. Hal ini membebani manajer dengan pekerjaan yang harusnya dapat dilakukan orang lain dan juga dapat menghilangkan kesempatan untuk menggunakan kemampuan mereka sepenuhnya dan untuk mendapatkan kepuasan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pendelegasian wewenang meliputi 3 hal penting, yaitu tahap pertama, yakni manajer menetapkan tanggung jawab. Manajer menjelaskan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan bawahan. Hal ini menimbulkan tanggung jawab dan sekaligus kewajiban orang lain untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Yang tahap kedua, yakni manajer memberikan wewenang untuk berbuat sesuatu. Bersama dengan tugas yang diberikan, hak untuk melaksanakan sesuatu yang penting diberikan kepada orang lain. Ini yang dimaksud wewenang, yaitu hak melakukan sesuatu dengan berbagai cara yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Tahap ketiga, yakni manajer membuat sesuatu pertanggungjawaban. Dalam menerima tugas karyawan yang berkewajiban secara langsung pada manajer menyelesaikan tugas yang disepakati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mulai dari pengertian sampai beberapa macam delegasi-delegasi tersebut. Nah, lalu ada satu hal yang juga penting untuk diketahui, yaitu mengapa delegasi ini diperlukan. Delegasi ini diperlukan karena adanya 2 hal. Untuk yang pertama, yaitu adalah terbatasnya kemampuan pimpinan. Nah, seperti yang kita tahu nih, bahwa pimpinan kan juga merupakan manusia, di mana manusia ini masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan suatu pekerjaan. Tidak mungkin kan jika banyaknya pekerjaan yang ada ini akan dengan lingkupnya yang juga besar, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh beberapa orang saja. Nah, ini diperlukan adanya delegasi.
Nah, dengan adanya delegasi ini maka suatu pekerjaan akan menjadi lebih optimal, di mana akan dikerjakan oleh beberapa orang dengan hasil yang nantinya akan dimaksimalkan. Lalu adanya delegasi ini juga akan meningkatkan kualitas dari karyawan, karena mereka juga akan membantu untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di pimpinan gitu. Lalu yang kedua yaitu terlalu banyaknya tugas dan kurangnya waktu. Terlalu banyaknya tugas pimpinan ini dapat menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi pekerjaan, yaitu pekerjaan tidak berlangsung secara optimal. Lalu waktu penyelesaian tugas pun menjadi dan juga lebih lama gitu. Maka dari itu dengan adanya delegasi ini kita akan menjadi lebih cepat, yang pastinya akan mengefisiensikan waktu yang ada. Nah, pasti dengan lamanya tugas ini akan menimbulkan beberapa risiko. Untuk risiko yang pertama yaitu kehilangan peluang untuk menjalankan pekerjaan penting lainnya. Nah, pasti dengan lamanya pekerjaan sehingga ngaret-ngaret atau pekerjaan ini sangat lama, akan pekerjaan penting yang lainnya akan menjadi kehilangan peluang. Lalu yang kedua, terhambatnya perkembangan perusahaan. Yang ketiga, timbulnya kekecewaan pelanggan atau customer. Yang keempat, tingginya biaya. Dan yang kelima, sedikitnya hasil pekerjaan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi nomor 6 itu adalah manfaat dan hambatan pendelegasian wewenang. Manfaat pendelegasian wewenang itu ada berbagai macam. Yang pertama, agar perusahaan atau organisasi tetap berputar dengan efektif dan efisien. Yang kedua, atasan bisa lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih utama, terhadap perusahaan tetap berputar. Yang ketiga, membantu atasan memperhitungkan setiap keputusan yang akan diambil. Yang keempat, memberi kesempatan pada semua orang dalam perusahaan untuk mengambil peran. Yang kelima, memotivasi seluruh pihak untuk selalu berorientasi pada sasaran serta mutu yang tepat. Yang keenam, memberikan kesempatan pada bawahan untuk tumbuh dan berkembang dalam karirnya. Yang terakhir, membuat informasi untuk belajar dari kesalahan-kesalahan, terkadang menjadi guru terbaik dalam hidup. Lalu, ada hambatan yang berasal dari manajer. Yang pertama, merasa jika lebih membuat keputusan. Yang kedua, manajer tidak tersedia terhadap risiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. Yang ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Selanjutnya, manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Lalu, manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri akan terancam. Yang terakhir, manajer tidak mempunyai kemampuan mendelegasikan tugasnya. Lalu, ada hambatan yang berasal dari pegawai. Itu ada 3. Yang pertama, merasa lebih mudah pergi ke manajer daripada membuat keputusan sendiri. Yang kedua, merasa akan melaksanakan wewenang dengan salah dan menerima banyak kritik. Yang terakhir, kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan jika harus mengambil keputusan. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan pendelegasian wewenang yang efektif. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan seorang manajer agar pendelegasian yang dilakukan ini berjalan dengan efektif? Yang pertama, yaitu pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Pekerjaan kan akan ada banyak tipenya, ada yang pekerjaan kecil, ada atau perintilan-perintilan gitu, ada pekerjaan yang besar, krusial dan vital yang mempengaruhi masa depan perusahaan secara langsung, atau ada
pekerjaan yang berulang-ulang, ada pekerjaan yang mungkin sekali dua kali datang atau bagaimana. Nah, di situ manajer harus menentukan pekerjaan mana yang kira-kiranya perlu untuk didelegasikan dan mana yang harusnya dikerjakan sendiri. Jadi mungkin pekerjaan yang perintilan atau yang kecil yang bisa didelegasikan, ya mending didelegasikan. Sedangkan pekerjaan yang vital atau tugas yang vital, krusial, itu lebih baik kita kerjakan. Sehingga jika didelegasikan atau tidak dikerjakan semua, atau kita memaksa untuk melakukan semua itu sendiri, kita akan susah membagi fokus. Jadi lebih baik didelegasikan agar kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang krusial. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan siapa yang akan didelegasikan. Pada tahap ini kita harus mencari tahu siapa sih yang kira-kiranya pantas untuk mendapatkan kepercayaan kita, mendapatkan tugas yang kita delegasikan. Jadi di situ kita memperhatikan latar belakang orang yang rencananya akan ditugaskan untuk mendapatkan tugas tersebut. Jadi terkait dengan pendidikan, experience atau pengalaman, terus terkait dengan kesiapan fisik atau orangnya kondisinya seperti apa. Juga mungkin bisa memperhatikan kedisiplinan dan attitude dari calon delegasi kita. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya apa yang dapat mendukung kegiatan delegasi kita. Ini terkait dengan bukan hanya gaji ya, bukan hanya upah tambahan atau upah lembur atau remunerasi atau apa, tapi juga terkait dengan fasilitas apa yang bisa kita tawarkan, bisa kita berikan agar delegasi kita itu bisa maksimal dalam mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, tanpa sumber daya ini mungkin si delegasi kita ini akan kesusahan dalam menjalankan tugas yang kita delegasikan kepada mereka. Dan kita harus juga memberikan waktu lah, karena waktu ini juga sumber daya bisa dibilang diperlukan bagi delegasi kita agar bisa mengerjakan tugas ini dengan efektif dan maksimal. Halnya terkait dengan penjelasan terkait tugas yang didelegasikan. Kita memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan kepada delegasi kita, tentu delegasi kita akan bingung dan mungkin akan salah arah atau melenceng ke kanan kiri dan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau kita pikirkan. Nah, oleh karena itu diperlukan penjelasan yang jelas banget hingga bisa memahamkan delegasi kita agar dia juga tahu tujuan kita tuh kemana, arah kita kemana, apa yang harus dilakukan, dan sehingga kerjanya ini terarah. Ya walaupun didelegasikan, tapi harus terarah lah seperti apa yang kita inginkan. Kita harus memberikan informasi-informasi penting dan relevan dalam yang harus diperhatikan oleh karyawan, oleh delegasi kita agar dalam mengerjakan tugas yang kita delegasikan. Kemudian kapan sih manajer perlu turun tangan? Nah, ini terkait dengan jika dirasa ada kemelencengan atau yang dilakukan oleh delegasi kita ini udah melenceng lah, udah gak sesuai dengan target kita, udah gak sesuai sama keinginan kita. Maka di situ manajer dapat turun tangan atau mengerjakan tugas itu sendiri, mengambil alih atau memberikan evaluasi atau memberikan saran atau apa. Nah, ini terkait dengan keenam yaitu memberikan umpan balik dan evaluasi. Tentu delegasi kita juga memerlukan umpan balik dari kita. Kira-kira yang tidak dilakukan ini sudah benar apa enggak? Di situ kita juga butuh laporan kemajuan dari mereka. Dan kemudian kita bisa memberikan evaluasi, kritik, rekomendasi, saran atau bagaimana agar dia ini bisa bisa progresif, bisa semakin baik dan tahu apa yang kesalahan dia dan bisa lebih baik ke depannya dalam mengerjakan tugas yang kita delegasikan. Next, terkait dengan yaitu kita akan membahas terkait prasyarat agar pendelegasian dapat berjalan dengan efektif. Hal ini diambil dari kata Stoner dan kawan-kawan pada tahun 1995. Munculnya 1995. Yang pertama yaitu kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan kepadanya. Ini berkaitan dengan materi ini yaitu pendelegasian wewenang. Jadi kita bukan hanya mendelegasikan tugas, kita juga mendelegasikan wewenang agar si delegasi kita ini bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan cara-cara mereka, cara terbaik yang bisa mereka lakukan, dan mereka juga memiliki kewenangan di hal tersebut sehingga tugas yang dilaksanakan ini bisa lebih maksimal, bisa sesuai dengan lebih maksimal. Kemudian yaitu komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. Komunikasi terbuka ini bukan hanya penting untuk delegasi dan delegator ya, karena komunikasi ini penting dalam segala hal dalam kehidupan. Karena tanpanya komunikasi ini bisa semua hal di dunia tanpa adanya komunikasi ini akan bisa berakhir buruk lah. Karena komunikasi ini hal yang paling penting dalam kehidupan. Jadi
komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan ini juga sangat diperlukan agar delegasi ini berjalan dengan efektif dan sesuai dengan keinginan dari manajer. Kemudian ketiga yaitu kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Hal ini terkait dengan slide sebelumnya, yaitu terkait dengan faktor dari delegasi yang efektif, yaitu di sini kita menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi. Di sini kita juga bisa terkait dengan pekerjaan apa yang akan kita delegasikan, terkait dengan siapa yang akan didelegasikan, dan ya seperti itu. Karena persyaratan tugas dan kemampuan karyawan ini saling berhubungan. Dari syarat tugas itu bisa dikerjakan oleh siapa, dan kemampuan karyawan ini latar belakang karyawannya gimana. Kira-kira mampu nggak diberikan tugas ini? Jika tidak mampu ya jangan diberikan kepada dia, atau mungkin kita cari karyawan lain yang mungkin mampu untuk diberikan tugas ini. Atau mungkin kalau tidak ada ya terpaksa, atau mungkin jika tugas ini dirasa terlalu krusial, terlalu penting, terlalu besar untuk didelegasikan, maka sebaiknya kita kerjakan sendiri. Juga di faktor sasaran organisasi, jika tugas ini penting banget dan sangat berpengaruh, mungkin berpengaruh langsung ke sasaran organisasi, lebih baik itu dilakukan kita. Sedangkan yang didelegasikan adalah tugas-tugas perintilan yang mungkin penting juga, cuman bisa didelegasikan atau nggak terlalu krusial, tidak berpengaruh langsung terhadap sasaran organisasi, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pendelegasian wewenang. Prinsip-prinsip pendelegasian wewenang ada dua. Yang pertama yaitu prinsip skalar. Prinsip skalar merupakan garis wewenang yang jelas dan memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan wewenangnya, siapa yang dapat mendelegasikan wewenang kepadanya, dan yang terakhir kepada siapa dia bertanggung jawab. Dalam proses penyusunan garis wewenang diperlukan pendelegasian wewenang, yaitu semua tugas yang diperlukan harus dibagi rata. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tiga hal, yaitu yang pertama gaps. Gaps merupakan tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. Yang kedua tumpang tindih. Tumpang tindih merupakan tanggung jawab terhadap satu tugas diberikan kepada lebih dari satu orang. Yang ketiga split. Split merupakan tanggung jawab terhadap satu tugas diberikan kepada lebih dari satu unit organisasi. Yang kedua, asas kesatuan komando. Asas kesatuan komando menyatakan bahwa setiap orang dalam organisasi harus melapor kepada satu atasan. Melaporkan kepada satu atasan bertujuan untuk menghindari kebingungan pegawai terhadap tanggung jawabnya dan juga perintah siapa yang harus diikuti, serta menghindari ketidakbertanggungjawaban pegawai dalam melakukan perintah dari atasannya atau memenuhi tugas yang diberikan atasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendelegasian wewenang pada Bank Sentral Asia sebagai contoh. PT Bank Sentral Asia Tbk berdiri pada tahun 1957, memiliki 1.235 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia. Selain Indonesia, Bank Sentral Asia memiliki cabang di Hong Kong dan Singapura. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan lanjutkan presentasi dari An, yaitu terkait dengan contoh implementasi dari pendelegasian tugas. Yang lebih jauh lagi, dilanjutkan dengan pendelegasian dari wewenang. Di sini contohnya ya, BJA, di sini terjadi pelimpahan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Di struktur dapat dilihat dari yang lebih tinggi, yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini pendelegasinya secara struktural dan dalam pandangan klasik, tugas dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah, yaitu RUPS ke Dewan Komisaris. Limpahan tersebut juga jika dipandang dari acceptance view atau dari si Dewan Komisarisnya, karena Dewan Komisaris diharuskan menerima tugas dan tanggung jawab tersebut karena si RUPS lebih tinggi jabatannya, sehingga dapat memengaruhi dan
memerintah dari Dewan Komisaris. Nah, di situ si RUPS memberikan tugas dan tanggung jawab yang dapat dibagi jadi 3 tugas besar, yaitu pertama melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dari BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan dari BCA. Selanjutnya yaitu mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan maksud dan tujuan AD atau anggaran dasar dari BCA. Selanjutnya yaitu memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang dari organisasi BCA. Nah, dalam pelimpahan tugas tersebut tentu diperlukan juga pelimpahan wewenang agar si Dewan Komisaris atau yang ada di bawahnya dan delegasinya itu bisa mengerjakan tugas tersebut dengan maksimal. Nah, di situ maka si Dewan Komisaris melakukan wewenang yang sendiri yaitu hak atau otoritas untuk melakukan sesuatu dengan berbagai cara yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas secara maksimal. Dalam kasus ini, pendelegasian wewenang dilakukan dengan prinsip skalar. Dari yang lebih atas, RUPS ke Dewan Komisaris, terlihat dari secara sululal ada garis yang tidak patah-patah. Maka dari itu, agar si Dewan Komisaris ini bisa menjalankan delegasi dengan baik, maka diberikan wewenang yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, A. Memasuki bangunan yang dikuasai BCA, memeriksa pembukuan, mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh direksi. Yang kedua yaitu meminta penjelasan kepada direksi segala hal mengenai BCA. Yang ketiga yaitu memberhentikan untuk sementara waktu anggota dari direksi. Yang keempat yaitu mengusulkan penggantian dan atau pengangkatan anggota direksi kepada RUPS. Yang kelima yaitu mengevaluasi dan memutuskan permohonan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Nah, di situ kita tahu kan di dalam pendelegasian tugas juga diperlukan pendelegasian wewenang agar si delegasi atau orang yang mendapatkan tugas mendapatkan tugas dari yang lebih tinggi atau dari siapapun itu bisa mengerjakan tugas tersebut dengan maksimal. Dia mendapatkan otoritas untuk mengerjakan tugas tersebut dengan cara-cara yang bisa membantulah agar tugas tersebut selesai dengan maksimal. Nah, oleh karena itu pendelegasian wewenang yaitu materi kita itu sangat penting, karena pendelegasian tugas tanpa pendelegasian wewenang itu ya sama aja susah, karena si delegasi harus tetap izin lagi ke atas, maka kan atasnya tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya, jadi lebih makan waktu, tidak efektif dan tidak efisien tepatnya seperti itu. Baik, sekian presentasi pada kelompok kita, kelompok 1. Sebelum kita menutup presentasi pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan memberikan sedikit video terkait pendelegasian wewenang. Silakan dinikmati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya baru di ruangannya Bapak Direktur. Jadi Bapak Direktur itu mau rapat mengenai biaya dana dari kantor kita di minggu depan. Artinya, dan tadi Bapak Direktur menginstruksikan kepada divisi kita untuk membuat bahan-bahan mengenai cost of fund dari periode bulan Januari sampai bulan Mei sampai bulan April 2020. Nah, nanti tolong Nadla bantu konfirmasi cabang-cabang di seluruh Indonesia, dari cabang di Pulau Sumatera sampai Papua semuanya, dan data-data yang dimaksud adalah data-data mengenai pergerakan cost of fund cabang dari bulan Januari sampai bulan April 2020. Tolong nanti Nadla buatkan dalam bentuk grafik dan juga dalam bentuk tabel. Nah, dikarenakan rapatnya itu akan berlangsung minggu depan, tolong Nadla buat dalam waktu 3 hari dari sekarang. Jadi mungkin hari Rabu bisa Nadla kasih ke saya. Nanti saya akan coba kasih ke Bapak Kadif sebelum dipresentasikan ke direksi.
Oh ya, selain dalam bentuk grafik seperti yang tadi saya bilang, tolong dalam grafik tersebut dianalisis secukupnya mengenai pergerakan data-data tersebut, disesuaikan juga dengan data-data historis periode sebelumnya. Nah, kalau ada, misalkan sekarang tahun 2020 nih, coba Anda buat dari tahun 2019 pergerakan itu seperti apa. Tuh. Nanti kalau misalnya Anda ada kendala, tolong dikonfirmasikan melalui BOC ke saya atau melalui WA ke saya di jam kerja. Nanti kalau misalnya ada yang memang kita perlu diskusikan, nanti kita diskusikan. Kira-kira cukup jelas kan? Misalnya seperti apa? Iya, ya oke. Terima kasih ya Net ya. Siap, Mas. Ya.